untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu, sehingga kita menggunakan momentum ini tidak diganggu oleh pemilu, tetapi semua bergantung kepada presiden dan partai-partai. Presiden menyatakan bahwa siapapun termasuk menteri, elit partai boleh mengusulkan wacana penundaan. Menurut saya nggak tepat nih. Menteri itu pejabat pemerintah, pembantu presiden. Dia harus patuh konstitusi. Termasuk perilaku ucapannya harus mencerminkan konstitusionalisme di Indonesia, komitmennya kepada demokrasi. Jelas kok konstitusi kita sekarang. Akhirnya Presiden Joko Widodo buka suara soal gaduh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini mengakhiri penantian publik yang sebelumnya mendesak supaya Presiden angkat bicara perihal polemik tersebut. Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi, kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022, dilansir dari Kompas. Meski demikian, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi. Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat, tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi, ujarnya. Yang pertama tentu kita apresiasi ya, karena yang ditunggu-tunggu beberapa waktu belakangan ini ya adalah pernyataan Pak Presiden ini secara langsung ke publik begitulah. Jadi pada hari ini kita telah mendengar itu. Yang kedua, saya tadi membaca begitu kata per kata dari setiap pernyataan Pak Presiden. Saya pikir kurang lugas ya, gitu dia. Di mana kurang lugasnya? Di mana kurang lugasnya? Masih bersayap begitulah. Jadi tidak menebas langsung begitu loh untuk mematikan isu ini. Beda dengan 3 periode dulu. Kalau 3 periode dulu, beliau kan ngomong ini mau nampar muka saya, bahkan ini mau menjerumuskan saya, ini cari muka saya begitu. Jadi langsung selesai, langsung ditebas selesai begitu. Tapi kalau yang ini saya baca tadi itu, ya kalau kemudian ada pernyataan untuk perpanjangan, ya nggak boleh dilarang dong. Ini kan negara demokrasi katanya. Jadi kalau kita anak sekarang, kalau dalam dunia politik itu ada yang dijunjung tinggi di Indonesia itu adalah kepatuhan. Undang-Undang Dasar 1945 itu mengajarkan kepada kita semua tentang presiden dan wakil presiden sebelum dilantik, dia bersumpah. Bersumpah untuk apa? Bersumpah untuk menjalankan seluruh perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Begitu juga di pasal 7 maupun di pasal 9 tentang masa jabatannya. Karena itu di dalam Islam, kalau orang Islam bersumpah, presiden disumpah itu dengan ucapan demi Allah. Saya bersumpah. Demi Allah, saya berjanji bagi orang Katolik, orang Protestan. Artinya apa? Mari kita berpolitik dengan cara yang lebih elegan, cara yang bagus. Kalau kita menjunjung sistem pola dan demokrasi, maka pola ini adalah pola yang harus dibangun dalam rangka memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu sebabnya saya begini. Makanya selalu saya bilang supaya kita membangun sebuah penghargaan dan kepatutan, asas kepatutan dalam orang berdemokrasi dan berpolitik. Ya, itu kan dua hal. Kalau hal yang pertama itu, apakah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang 3 hal itu masih kurang bagi orang-orang yang punya indera yang bagus ya, penglihatan, pendengaran, punya hati, apakah masih kurang dengan pernyataan itu? Yang kedua, tahapan-tahapan regulasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1917 tentang pelaksanaan pemilu. Presiden telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Profesor Dr. Tito Karnavian,
bersama-sama dengan KPU, bersama-sama dengan Komisi 2 DPR RI untuk menyiapkan tahapan-tahapan pemilu. Oke? Kalau sampai dari sini, saya kira kita melihat secara jernih dengan bagus untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia. Itu akan sangat, itu yang saya sebut dengan asas kepatutan. Jangan pernah ada yang dalam pikiran kita, apa yang kita gagas, apa yang kita mau, kemudian kita paksakan orang atau siapa saja di alam demokrasi ini, kemudian mau mengikuti cara berpikir kita. Saya kira kita terlalu radikal dalam berpolitik gitu. Presiden menyatakan bahwa siapapun termasuk menteri, elit partai boleh mengusulkan wacana penundaan. Menurut saya nggak tepat nih. Menteri itu pejabat pemerintah, pembantu presiden. Dia harus patuh konstitusi. Termasuk perilaku ucapannya harus mencerminkan konstitusionalisme di Indonesia, komitmennya kepada demokrasi. Jelas kok konstitusi kita sekarang. Presiden telah mengeluarkan pernyataan mulai dari tahun 1919. 2019. Kemudian 2021. Kemarin lagi 2022. Habis itu diwawancarai oleh Kompas. Kemudian Presiden mengeluarkan pernyataan lagi. Adakah yang masih kurang dari pernyataan Presiden itu? Satu. Yang kedua, kalau lagi bangsa ini tidak percaya dengan Presiden, kira-kira mau percaya dengan siapa lagi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara? Itu yang saya mau bilang supaya mari kita lebih proporsional melihat pergerakan politik di negara demokrasi. Bahwa kalau ada pikiran, ada usulan, ada perbincangan, terserah itu mereka bicara di parlemen. Persis. Saya ingin menyampaikan ke publik begini ya, ada ironi menurut saya soal perpanjangan ini, khususnya terkait partai-partai politik. Jadi sekaligus kritik saya kepada teman-teman partai politik begitu. Jadi beberapa waktu lalu seluruh partai politik sudah menyampaikan pandangannya dan sikapnya di Komisi 2 DPR. Hadir juga ketika itu Mendagri begitu. Hadir KPU, hadir Bawaslu. Semua kapoksi tiap partai sudah mengatakan kita sepakat. Ya, itu ada kok itu notulensinya. Kita sepakat bahwa 14 Februari 2024 kita akan pemilu begitu dia. Pertanyaannya sekarang ya untuk 3 partai yang hari ini mengusung soal perpanjangan ini. Masa sih kapoksi atau anggota-anggota DPR RI mereka itu tidak melapor kepada ketua umumnya begitu? Tiba-tiba hari ini 3 orang ketua umum maju ke depan begitu, pindah tunda pemilu begitu dia. Ini kan ironi nih begitu dia. Ini di luar soal menabrak konstitusi ya, itu dia. Ini di luar soal menabrak konstitusi. Sudah disepakati kok. Kok hari ini 3 orang ketua umum maju ke depan mengatakan sebaliknya begitu, kita tunda begitu. Jadi belum lagi soal pengunduran pemilu ini kemunduran bagi demokrasi kita ini. Bahkan menurut saya musibah bagi demokrasi kita begitu.